Bayangkan dunia di mana setiap hirupan udara yang kita ambil, setiap tegukan air yang kita minum, bahkan setiap suapan makanan yang kita nikmati, bisa jadi membawa partikel plastik tak kasat mata ke dalam tubuh kita. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan. Namanya mikroplastik. Fragmen kecil dari keserakahan manusia, diam-diam menyusup ke dalam darah, paru-paru, bahkan otak. Beberapa ilmuwan bahkan menduga manusia masa kini mungkin membawa 1 sendok teh plastik di dalam kepalanya. Ironis bukan? Plastik yang diciptakan untuk kenyamanan justru perlahan berubah menjadi tragedi tak terlihat. Mikroplastik adalah fragmen plastik berukuran kurang dari 5 mm. Ada yang sengaja dibuat kecil, seperti microbeads di sabun wajah. Tapi kebanyakan adalah hasil dari plastik besar yang rusak, terurai, dan pecah karena sinar matahari, air, dan waktu. Setiap kali kita mencuci pakaian berbahan sintetis, ribuan serat mikroplastik mengalir ke sungai. Setiap ban kendaraan yang aus di jalan melepaskan partikel plastik ke udara, dan mereka tak pernah benar-benar hilang. Dari gunung tertinggi hingga palung terdalam, dari salju Arktik hingga plasenta ibu hamil, dari laut biru ke dalam tubuh manusia. Bayangkan, di dapur, seorang ibu menyiapkan makan malam, nasi hangat dan ikan goreng. Tapi ia tak sadar, yang ia suapkan pada anaknya bukan hanya cinta, tapi juga mikroplastik. Lalu kenapa ini terus terjadi? Jawabannya sederhana, keserakahan. Industri plastik bernilai triliunan rupiah, dan perusahaan-perusahaan besar dengan iklan hijau dan slogan ramah lingkungan terus memproduksi plastik sekali pakai dengan kecepatan mengerikan. Pemerintah seringkali terjebak dalam dilema antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Lobi industri kuat, regulasi lemah, infrastruktur buruk. Kita, masyarakat biasa, terbuai kenyamanan. Sedotan plastik, botol sekali pakai, makanan cepat saji, semua tampak ringan, tapi meninggalkan beban yang tak terlihat. Dunia dibentuk untuk cepat, murah, praktis, tapi kita lupa menghitung harga sebenarnya. Dan harga itu sedang dibayar oleh anak-anak kita kelak. Tapi seberapa berbahaya mikroplastik bagi tubuh kita? Sains mulai menemukan jawabannya, dan hasilnya mengkhawatirkan. Mikroplastik bisa masuk lewat makanan, air, udara, bahkan kulit. Begitu masuk, sistem imun kita mengira mereka musuh dan memicu peradangan. Peradangan yang tak berhenti menjadi pemicu penyakit jantung, kanker, diabetes, hingga autoimun. Plastik juga membawa zat kimia berbahaya seperti BPA dan ftalat, pengganggu hormon yang mengacaukan sistem reproduksi dan perkembangan otak. Lebih parah lagi, partikel ini bisa menjadi kendaraan bagi logam berat, racun lingkungan, bahkan bakteri patogen. Semua ikut masuk ke tubuh kita. Penelitian laboratorium menunjukkan mikroplastik bisa menembus jaringan tubuh hingga usus, paru-paru, hati, dan otak. Mereka menyebabkan stres oksidatif, merusak sel, dan memicu pelepasan sitokin proinflamasi, penyebab utama inflamasi kronis. Studi pada hewan memperkuat kekhawatiran ini. Dan meskipun bukti pada manusia masih berkembang, fakta bahwa mikroplastik sudah ditemukan di jaringan tubuh manusia, termasuk darah dan plasenta, membuat kita patut waspada. Ini bukan lagi sekadar krisis lingkungan, ini krisis biologis. Tapi, apakah kita sudah terlambat? Belum. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi untuk menyaring dan menghancurkan mikroplastik. Pemerintah mulai melarang plastik sekali pakai dan menetapkan tanggung jawab produsen. Gerakan masyarakat makin kuat. Kampanye kesadaran tumbuh di mana-mana. Dan kamu pun bisa mulai dari hal sederhana. Kurangi plastik sekali pakai. Gunakan tas belanja dan botol isi ulang. Dukung produk tanpa kemasan plastik. Karena solusi besar lahir dari jutaan tindakan kecil yang konsisten. Plastik mungkin benda mati, tapi ia meninggalkan jejak yang hidup dalam tubuh kita, dalam anak cucu kita. Kita
menciptakan plastik. Tapi sekarang waktunya kita mengendalikan dampaknya. Bayangkan dunia di mana udara bisa dihirup tanpa rasa takut, air bisa diminum tanpa ragu, dan makanan bisa dinikmati tanpa plastik tersembunyi. Masa depan itu mungkin, tapi hanya kalau kita berani melangkah sekarang. Karena mikroplastik mungkin kecil, tapi keberanian untuk berubah itu jauh lebih besar.